Ada satu hal yang pasti dalam hidup. Kamu akan bertemu dengan orang yang sengaja menguji emosimu. Entah itu rekan kerja yang menyindir diam-diam, teman yang hobi membandingkan pencapaian, atau orang yang selama ini kamu percayai yang tahu betul titik lemahmu dan tanpa ragu menekannya. Mereka tidak selalu datang dengan niat buruk, tapi efeknya sama. Emosi kamu meledak, pikiran jadi kacau, dan kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kebanyakan orang mengira bahwa ketenangan itu soal menahan marah. Padahal, dalam filosofi Stoik, ketenangan bukan sekadar tidak meledak, tapi juga soal memahami. Soal menyadari bahwa kendali terbesar bukan di tangan orang lain, tapi di dalam pikiranmu sendiri. Stoikisme bukan teori kosong dari ribuan tahun lalu. Justru sebaliknya, inilah jalan untuk tetap waras di tengah dunia yang semakin bising dan penuh provokasi. Dan hari ini, kita akan menyelami 10 strategi stoik yang bisa kamu gunakan saat berhadapan dengan orang yang sengaja memancing emosimu. Strategi yang bukan hanya mencegah kamu meledak, tapi membuatmu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berdaulat atas diri sendiri. Sebelum masuk ke strategi pertama, kalau kamu merasa konten seperti ini membantu kamu jadi pribadi yang lebih tenang dan bijak, jangan lupa untuk subscribe. Karena setiap hari, kita akan bahas hal-hal yang memperkuat pikiran, menenangkan hati, dan menumbuhkan kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tonton sampai habis, karena strategi terakhir yang sering dilupakan orang adalah yang paling menentukan siapa kamu sebenarnya saat tekanan datang. Mari kita mulai. 1. Tarik jarak, bukan tarik emosi. Ketika seseorang memancing emosimu, respons alami manusia adalah membalas, ingin menang, ingin membuktikan. Tapi para filsuf Stoik justru mengajarkan, saat kamu merasa ditarik ke dalam drama orang lain, jangan tarik emosi, tarik jarak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, jika kamu marah karena seseorang bersalah padamu, tanyakan, apakah kesalahan itu sungguh menyentuh jiwamu? Atau hanya pikiranmu yang menafsirkannya begitu? Artinya, emosi itu bukan soal fakta, tapi soal tafsir. Dan tafsir bisa diatur. Tarik jarak bukan berarti menghindar atau diam dalam dendam, tapi membangun ruang mental antara stimulus dan respons. Ketika seseorang memprovokasi, bayangkan kamu berdiri di panggung dan dia di penonton. Kamu bisa memilih, membiarkan dia mengendalikan pertunjukanmu, atau tetap fokus memainkan peranmu. Dalam praktiknya, tarik jarak bisa sesederhana mengambil napas panjang sebelum bicara. Bisa dengan menjeda respons selama 5 detik. Atau secara harfiah, keluar dari ruangan, pindah tempat, alihkan perhatian. Orang Stoik tidak anti-konflik, tapi mereka tahu, konflik yang paling merugikan adalah yang dimainkan tanpa kendali. Maka sebelum kamu masuk ke dalam medan emosi orang lain, tarik jarak. Karena dalam jarak itulah kamu menemukan kembali kendali. 2. Pisahkan orang dari perilakunya. Salah satu penyebab utama kenapa kita terpancing emosi adalah karena kita mencampur adukan antara siapa orang itu dan apa yang dia lakukan. Seolah-olah jika seseorang bersikap kasar, maka seluruh dirinya jahat. Padahal dalam stoikisme, kita diajak untuk memisahkan orang dari perilakunya, bukan demi membela mereka, tapi demi menjaga kejernihan kita sendiri. Epictetus berkata, ketika seseorang menyakitimu, dia tidak menyakitimu karena dia ingin menyakitimu, tetapi karena dia meyakini apa yang dia lakukan benar. Ini bukan pembenaran, melainkan pengingat bahwa banyak orang hidup dalam kebodohan emosional. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengulangi pola yang diwarisi atau dibentuk oleh pengalaman hidup yang keras. Memisahkan orang dari tindakannya berarti kamu tetap bisa melihat manusia di balik kesalahan. Kamu bisa berkata, "Aku tidak suka caramu berbicara, tapi aku tidak akan membencimu." Ini adalah kekuatan moral, bukan kelemahan. Karena jika kamu membenci orang yang menyakitimu, kamu membiarkan mereka tinggal di dalam pikiranmu. Praktik ini juga membantu dalam memaafkan tanpa melupakan,
kamu tetap bisa menjaga jarak, membatasi interaksi, atau bahkan memutus hubungan, tapi dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang penuh luka. Inilah cara stoik menjaga ketenangan. Bukan dengan memendam, tapi dengan memurnikan cara pandang. Jadi saat kamu merasa emosi karena perilaku seseorang, tanyakan pada dirimu, yang kamu lawan itu orangnya, atau sekadar cerminan dari luka yang dia bawa? Kadang, orang yang paling menyakitimu adalah orang yang paling butuh dimengerti. Tapi kalaupun tidak, setidaknya kamu tetap menjaga kejernihanmu. 3. Ubah ekspektasi jadi pengamatan. Salah satu penyebab terbesar kekecewaan emosional adalah ekspektasi. Kita berharap orang akan sopan. Kita berharap orang akan tahu batas. Kita berharap orang akan memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan mereka. Tapi stoikisme mengajarkan, berharap orang bertindak sesuai kehendakmu adalah resep pasti untuk frustrasi. Marcus Aurelius berkata, ketika kamu bangun di pagi hari, bersiaplah bertemu dengan pengkhianat, pembohong, orang yang kasar dan bodoh. Ini bukan pesan sinis, tapi pengingat realistis. Dunia ini diisi oleh manusia, bukan malaikat, dan manusia membawa kompleksitasnya masing-masing. Mengubah ekspektasi menjadi pengamatan berarti berhenti mengharapkan orang untuk jadi seperti yang kamu inginkan, dan mulai mengamati mereka sebagaimana adanya. Ketika kamu melihat seseorang bertindak tidak sopan, jangan bereaksi seolah itu kejutan. Tapi catat dalam pikiranmu, ini bentuk lain dari ketidaksadaran. Dengan cara ini, kamu menjaga jarak emosional. Kamu menjadi seperti dokter yang mendiagnosa gejala tanpa ikut sakit. Kamu tidak membiarkan perilaku orang lain menentukan suasana hatimu. Kamu tidak lagi berkata, "Kenapa dia seperti ini?" Tapi, ini bagian dari dunia. Praktik ini bisa sangat kuat ketika dihadapkan dengan orang yang berulang kali memancing emosi. Daripada terus-menerus tersinggung, kamu mulai menata ulang kerangka berpikirmu. Dari, aku berharap dia berubah, menjadi, aku mengamati dia bertindak sesuai karakternya. Dan perubahan ini bukan kecil. Ini adalah dasar ketenangan. Karena saat kamu berhenti berharap dunia bersikap adil atau menyenangkan, kamu mulai mengembangkan kekuatan untuk bersikap stabil dalam kondisi apapun. Kamu tidak lagi jadi korban ekspektasimu sendiri. 4. Jangan tanggapi secara pribadi, tanggapi secara filosofis. Saat seseorang menyerangmu dengan kata-kata, meremehkan pendapatmu, atau sengaja memancing reaksi alami yang muncul adalah mengambilnya secara pribadi, seolah-olah serangan itu ditujukan langsung ke inti dirimu. Tapi para stoik mengingatkan kita bahwa hampir semua yang dikatakan orang lain lebih mencerminkan siapa mereka, bukan siapa kamu. Epictetus pernah berkata, jika seseorang memanggilmu keledai dan kamu bukan keledai, mengapa marah? Jika kamu memang keledai, mengapa marah? Ini adalah bentuk ekstrem dari logika stoik, bahwa komentar orang lain tidak memiliki daya apapun kecuali jika kamu sendiri memberikannya kekuatan. Menanggapi secara filosofis berarti kamu mundur selangkah dan melihat pernyataan mereka dalam kerangka yang lebih besar. Mungkin orang itu sedang frustrasi, mungkin dia punya ego yang rapuh, mungkin dia tak punya keterampilan komunikasi yang baik. Apapun alasannya, kata-katanya tidak mendefinisikan kamu, tapi cara kamu merespons akan mendefinisikan siapa kamu. Ini bukan soal menjadi pasif, tapi tentang menyaring informasi sebelum masuk ke hati. Ketika kamu bisa melihat komentar sebagai data mentah yang belum tentu layak diproses, kamu akan punya kuasa untuk memilih mana yang perlu direspons, mana yang cukup dibiarkan lewat seperti angin. Contoh nyatanya, ketika seseorang berkata, kamu nggak akan sukses dengan cara kayak gitu, kamu bisa refleks defensif, atau kamu bisa berpikir, menarik, itu opini dia, bukan fakta universal. Para stoik percaya bahwa hanya kamu yang punya kuasa atas perasaanmu. Maka, jangan biarkan siapapun, bahkan mereka yang paling kejam sekalipun,
mengendalikan batinmu hanya karena kamu mengizinkan kata-kata mereka masuk tanpa filter. Dengan merespon secara filosofis, kamu membangun benteng mental. Bukan untuk menolak semua kritik, tapi untuk memilah dengan jernih mana yang layak masuk. Dan dalam dunia yang penuh omongan ini, kemampuan itu adalah bentuk kekuatan sejati. 5. Latih diri untuk tidak reaktif, tapi reflektif. Orang yang memancing emosi biasanya tahu satu hal. Mereka bisa memengaruhi suasana batinmu hanya dengan satu kata, satu gestur, satu nada bicara yang meremehkan. Dan mereka melakukannya dengan sengaja karena tahu kamu akan bereaksi. Tapi stoikisme mengajarkan satu prinsip emas. Kamu bukan reaksi spontanmu. Kamu adalah hasil dari bagaimana kamu memilih untuk menanggapi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan terburu-buru bicara atau bereaksi terhadap penilaian. Tahan sejenak, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pantas? Apakah ini perlu?" Kalimat ini terlihat sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Karena di antara stimulus dan respons, ada ruang. Dan di ruang itulah, kebebasanmu tinggal. Menjadi reflektif artinya kamu menciptakan ruang batin yang cukup untuk menunda reaksi. Kamu tidak menjawab umpatan dengan umpatan. Kamu tidak menanggapi sindiran dengan sindiran. Sebaliknya, kamu bertanya dalam hati, apa niat di balik tindakan mereka? Apakah aku harus masuk ke dalam permainan mereka? Latihan ini tidak instan. Ia butuh kesadaran terus-menerus. Butuh tekad untuk tidak terpancing. Tapi setiap kali kamu berhasil diam selama 5 detik sebelum menanggapi, kamu sedang membangun kekuatan mental yang luar biasa. Reflektif juga berarti kamu jujur pada dirimu sendiri, mengakui kalau kamu sedang kesal, tapi tidak membiarkan kemarahan itu mengambil alih panggung. Dalam stoikisme, emosi bukan untuk ditekan, tapi untuk ditata. Kamu akui bahwa kamu marah, lalu kamu pilih cara terbaik untuk menyikapinya. Bayangkan kamu sedang dalam rapat, dan seseorang menyela dengan nada meremehkan. Reaksi cepatmu mungkin ingin membalas, tapi versi terbaikmu akan diam sejenak, tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Terima kasih masukannya, mari kita bahas lebih lanjut nanti." Itu bukan kepalsuan, itu kendali. Dan kendali adalah bentuk kekuatan sejati menurut para stoik. Dengan melatih refleksi, kamu memotong rantai otomatis reaktif yang sering menyesatkan. Kamu berhenti jadi budak dari impuls sesaat. Dan perlahan, kamu membentuk karakter yang tenang tapi tajam, lembut tapi berprinsip, pribadi yang tidak mudah dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh emosinya sendiri. 6. Pahami bahwa emosi mereka bukan tanggung jawabmu. Salah satu jebakan terbesar saat kita berhadapan dengan orang yang memancing emosi adalah merasa kita harus ikut bertanggung jawab atas ledakan emosi mereka. Seolah-olah kalau mereka marah, itu karena kita salah. Kalau mereka menyerang, itu karena kita memancing. Padahal, dalam stoikisme, emosi seseorang adalah hasil dari cara berpikir dan persepsi mereka sendiri, bukan kita. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang hal-hal itulah yang mengganggu kita. Kalimat ini berlaku untuk semua orang, termasuk orang yang menyerangmu. Ketika seseorang marah padamu, itu karena mereka memilih untuk menafsirkan tindakanmu sebagai sesuatu yang menyerang mereka. Itu adalah keputusan batin mereka, bukan tanggung jawabmu. Dalam dunia stoik, kamu hanya bertanggung jawab atas pikiran, ucapan, dan tindakanmu sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab atas bagaimana orang lain memilih bereaksi. Kamu bisa bertindak dengan hormat, menjelaskan dengan tenang, atau bahkan diam dengan bijak. Tapi tetap saja, orang bisa memilih untuk tersinggung, menyerang, atau meremehkan. Jadi, ketika kamu berhadapan dengan orang yang emosional, jangan buru-buru merasa bersalah. Jangan merasa perlu untuk memperbaiki suasana hati mereka. Jika kamu tahu kamu sudah bersikap baik, fokuslah pada integritas tindakanmu, bukan pada emosi mereka.
Karena begitu kamu mulai merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, kamu perlahan kehilangan otonomi atas dirimu sendiri. Dan disinilah kekuatan stoik diuji. Saat kamu tetap tenang, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu batas tanggung jawabmu. Kamu tahu bahwa setiap orang punya pergulatan batin sendiri. Kamu bisa berempati, tapi tidak perlu ikut tenggelam. Kamu bisa peduli, tapi tetap menjaga jarak sehat. Dengan kesadaran ini, kamu tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Kamu tidak merasa gagal saat orang lain kecewa. Kamu tahu bahwa emosi mereka bukan cermin dari nilai dirimu. Dan kamu memilih untuk berdiri tegak dengan keheningan yang penuh harga diri. Ketenanganmu bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu sadar. Damai itu datang dari tidak mengambil alih beban yang bukan milikmu. 7. Gunakan diam sebagai keanggunan, bukan pelarian. Banyak orang mengira diam itu kelemahan, bahwa kalau kamu diam saat disindir, kamu kalah. Bahwa kalau kamu tidak membalas, berarti kamu tidak berani. Padahal, dalam stoikisme, diam justru adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Diam bukan pelarian. Diam adalah pernyataan bahwa kamu tidak tunduk pada permainan mereka. Marcus Aurelius pernah menulis, yang terbaik adalah seringkali berkata sedikit atau tidak sama sekali. Dalam situasi yang penuh emosi, kata-kata seringkali menambah bara, bukan meredakan api. Diam memberi ruang, diam membuatmu bisa berpikir. Diam menjaga martabatmu tetap utuh. Orang yang memancing emosimu biasanya haus akan validasi. Mereka ingin melihat kamu bereaksi. Mereka ingin merasa unggul karena bisa menggoyahkanmu. Dan saat kamu diam, kamu menolak memberi mereka kepuasan itu. Kamu menunjukkan bahwa kendali bukan di tangan mereka. Bahwa emosimu bukan boneka yang bisa mereka tarik sesuka hati. Tapi diam yang dimaksud di sini bukan diam yang penuh dendam. Bukan diam yang menahan amarah, tapi di dalamnya membara. Ini adalah diam yang sadar. Diam yang memilih. Diam yang tahu bahwa tidak semua hal pantas diberi reaksi. Diam yang berasal dari kedewasaan, bukan dari rasa takut. Dalam banyak kasus, diam bisa jauh lebih kuat dari ribuan kata. Karena saat kamu diam dengan ketenangan, kamu membuat lawanmu berbicara lebih banyak, dan seringkali membuka kelemahan mereka sendiri. Kamu membuat mereka kebingungan, frustrasi, karena tidak mendapat tanggapan. Dan pada akhirnya, kamu tetap berdiri tenang, tanpa perlu membalas satu kata pun. Jadi, ketika ada yang memancing emosimu, berhenti sejenak. Tarik napas, dan pilih diam. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu, kadang yang paling bijak adalah yang paling tenang. 8. Jangan bereaksi berdasarkan luka lama. Salah satu jebakan terbesar dalam menghadapi orang yang memancing emosi adalah bereaksi bukan karena situasi saat ini, tapi karena luka lama yang belum sembuh. Kamu bukan marah karena ucapan mereka hari ini, tapi karena itu membangkitkan trauma, kenangan, atau kegagalan yang belum kamu berdamai dengannya. Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Penilaian kita seringkali dipenuhi oleh luka masa lalu yang belum kita sadari sepenuhnya. Seseorang menyindir kamu sedikit, tapi kamu langsung merasa direndahkan, dipermalukan, diremehkan. Kenapa? Karena mungkin kamu pernah mengalami itu sebelumnya dan tidak pernah benar-benar menyembuhkannya. Strategi stoik dalam situasi seperti ini adalah membawa kesadaran penuh terhadap reaksi kita. Bertanya pada diri sendiri, apakah aku marah pada orang ini atau pada kenangan yang dia bangkitkan? Dengan pertanyaan itu, kamu menciptakan jeda. Jeda yang memungkinkan kamu memilih respons, bukan didorong oleh reaksi bawah sadar. Ketika kamu menyadari bahwa sebagian besar emosimu berasal dari interpretasi lama, kamu bisa mulai menyembuhkan. Kamu tidak lagi menjadikan orang lain sebagai pelampiasan dari luka-luka yang belum kamu urus. Kamu tidak meletakkan beban masa lalu ke pundak orang yang bahkan tidak tahu apa-apa soal sejarahmu.
Stoikisme mengajak kita untuk hidup di saat ini, untuk menilai setiap kejadian berdasarkan kenyataannya sekarang, bukan bayangan masa lalu. Dan itu hanya mungkin kalau kamu berani jujur dengan dirimu sendiri, menghadapi luka itu, memahaminya, dan memutuskan untuk tidak membiarkannya mengatur cara kamu merespons dunia. Jadi, saat ada yang menyulut emosimu, tanyakan ini. Apakah ini benar-benar soal mereka? Atau ini tentang diriku yang belum selesai dengan masa lalu? Kalau kamu berani menjawabnya, kamu sedang melangkah menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih utuh, dan lebih bebas. Kesembilan, evaluasi. Apa yang sebenarnya bisa kamu kendalikan? Saat seseorang memancing emosi kamu punya dua pilihan. Fokus pada mereka dan semua yang mereka lakukan, atau kembali ke dalam dan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Strategi stoik yang satu ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru inilah yang jadi fondasi seluruh ajaran stoikisme, membedakan mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Orang yang memancing emosimu, tindakan mereka, kata-kata mereka, ekspresi wajah mereka, semua itu ada di luar kendalimu. Tapi bagaimana kamu berpikir tentang mereka, bagaimana kamu merespons, itu sepenuhnya milikmu. Banyak orang terjebak dalam frustrasi karena berharap orang lain berubah, berharap mereka berhenti memicu emosi kita. Tapi itu seperti berharap cuaca selalu cerah. Kamu tidak bisa mengatur hujan, tapi kamu bisa membawa payung. Begitu pula dengan perilaku orang lain, kamu tidak bisa mengendalikannya, tapi kamu bisa mengatur sikapmu sendiri. Jadi, saat kamu mulai merasa panas, tanyakan hal ini. Apakah aku sedang mencoba mengontrol yang di luar kendali? Jika iya, lepaskan. Ubah fokusmu. Arahkan perhatianmu ke dalam. Bagaimana kamu bernapas? Bagaimana kamu menafsirkan situasi? Bagaimana kamu memilih tindakan? Stoikisme bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang mengubah caramu melihat dunia. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan orang lain, kamu akan mulai merasakan kebebasan. Karena satu-satunya wilayah kekuasaanmu adalah dirimu sendiri. Dan semakin kamu mengasah kesadaran ini, semakin kecil peluang orang lain menguasai emosimu. Bukan karena mereka berhenti memancing, tapi karena kail mereka tidak lagi punya tempat untuk menancap. 10. Hadapi dengan kebajikan, bukan kebencian. Strategi terakhir ini bukan yang paling mudah, tapi justru yang paling membebaskan. Karena saat kamu memilih untuk membalas kebencian dengan kebajikan, kamu sedang membebaskan dirimu dari belenggu dendam dan luka. Dalam stoikisme, kebajikan adalah puncak dari segala respons. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cara terbaik membalas kejahatan adalah dengan tidak menjadi seperti mereka." Ini bukan sekadar tentang menjadi orang baik. Ini tentang menyadari bahwa kualitas dirimu tidak boleh ditentukan oleh keburukan orang lain. Bayangkan kamu sedang diserang secara verbal oleh seseorang. Kamu tahu dia sedang sengaja memancing emosimu. Tapi daripada terpancing, kamu memilih untuk tetap sopan, tetap tenang, bahkan menunjukkan empati. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan mereka mengubah siapa dirimu. Dalam dunia yang serba reaktif, bersikap bajik itu revolusioner. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang mengambil alih kendali. Kamu mengirimkan pesan, "Aku tidak akan bermain di levelmu. Aku tidak akan membiarkan kebencianmu masuk ke dalam jiwaku." Tentu, ini tidak berarti kamu harus diam saja saat disakiti. Tapi kebajikan tidak sama dengan pasrah. Kebajikan adalah bertindak dari tempat yang bersih, bukan dari tempat yang dipenuhi amarah. Kadang itu berarti menetapkan batas dengan tegas. Kadang itu berarti pergi dari situasi. Tapi semuanya dilakukan dengan niat untuk menjaga integritas, bukan melampiaskan emosi. Inilah kekuatan sejati seorang stoik. Bukan membalas, tapi melampaui. Bukan bereaksi, tapi memimpin diri sendiri.
Dan ketika kamu bisa melakukan ini, membalas keburukan dengan kebajikan, maka kamu bukan lagi korban permainan emosi orang lain. Kamu adalah pemenang dari pertempuran batin yang paling penting, perang melawan dirimu sendiri. Menghadapi orang yang sengaja memancing emosi adalah ujian kehidupan yang tak akan pernah berhenti. Tapi dengan bekal 10 strategi stoik ini, kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu punya kompas. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus menjauh, dan kapan harus berdiri teguh dalam kebajikan. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar akan pikiranmu, emosimu, dan pilihan-pilihan kecil yang kamu buat setiap hari. Dan dari kesadaran itulah, ketenangan lahir. Bukan dari dunia yang tenang, tapi dari jiwa yang tak lagi goyah meski dunia sedang kacau. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu memahami dirimu sendiri lebih dalam, bantu kami menyebarkan ketenangan ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan ke teman yang sedang berjuang mengendalikan emosinya. Karena semakin banyak orang yang berpikir jernih, dunia akan jadi tempat yang lebih damai untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.